Now, you're watching Human Talk Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Kita masuk di bulan September, kurang lebih ini sudah masuk di bulan ke-7. Kita sama-sama sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi dengan segala keterbatasan, di tengah perekonomian juga yang mulai goyang, terus juga kegiatan kita serba terbatas, dari kerja di rumah, kerja di kantor, dan juga belajar di rumah. Dan pada akhirnya kegiatan belajar harus dilakukan dari jarak jauh atau daring ataupun online. Dan kebetulan pagi hari ini di Human Talk kita akan ngebahas tentang pendidikan di tengah pandemi khususnya, tapi dari sisi zakat peduli pendidikan sampai pelosok negeri. Dan sudah hadir bersama kami saat ini Ibu Ulfi Uhrawati, beliau Kepala Sekolah Smart Excellencia Dompet Duafa. Nah ini Ibu mau saya bacain dulu profilnya, luar biasa. 2015 juara harapan 2 Olimpiade Guru Nasional tingkat kabupaten bidang matematika, dan juga di tahun 2016 juga instruktur nasional bidang matematika dan mengisi program persiapan UN Pasti Bisa di TV Epustekkom nih Bu ya. Dan sekarang sedang menimba ilmu Magister Teknologi Pendidikan ya Bu. Betul. Luar biasa Ibu. Pertanyaan saya satu nih Bu, semangat belajarnya masih tinggi ya Bu ya? Ketularan semangat anak-anak Mas. Oke, baik. Tapi Bu, kalau kita berbicara di tengah pandemi ini Bu, kegiatan belajar mengajar kan sudah mulai otomatis di smart kan ini tidak ada tatap muka ya Bu ya berarti ya? Kalau di Smart sekarang ada Mas. Jadi kalau di awal bulan Maret itu ketika dari pemerintah memutuskan tidak ada kegiatan di sekolah, anak-anak belajar dari asrama, belajar di asrama. Jadi nanti guru piket yang datang ke asrama untuk menyampaikan tugas. Nah, mulai tahun ajaran baru ini sudah belajar normal. Apakah kapasitas siswanya dikurangi atau tetap di jarak? Nah, kalau aturan umumnya kan begitu Mas, setengahnya dengan batas maksimalnya 18 gitu. Kebetulan siswa Smart memang jumlah per kelasnya segitu. Gitu. Jadi maksimal 20 dengan ruangan yang ada di Smart sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah dengan berjarak. Baik. Gitu. Sebelum kita lanjut ya insan muda, kita mau buka masker dulu. Ibu boleh dibuka kok Ibu Ulfi. Dan alhamdulillah kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu ada di sini, meskipun kita berdua nggak pakai face shield, tapi sih di sini kalau insan muda lihat ini sudah ada akrilik yang menghalangi kita, dan juga tadi kita sudah bersihkan dengan hand sanitizer. Dan seperti biasa di kantor Dompet Duafa tiap hari tiap sore dibersihkan sama antiseptik ataupun disinfektan. Jadi insya Allah kita semua aman. Dan juga insan muda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan Human Talk dengan tema zakat peduli pendidikan sampai pelosok negeri, diberikan kesehatan juga keselamatan. Nah berikutnya nih Bu, kalau buat insan muda yang belum tahu Smart Excellencia itu apa, kapan berdirinya, boleh diceritain nggak Bu sama Ibu Ulfi sedikit aja dari sejarah berdirinya Smart Excellencia Dompet Duafa? Ya, Smart Excellencia berdiri tahun 2004 gitu ya. Jadi memang mungkin inisiasi atau awalannya sudah dari 2003 oleh manajemen Dompet Duafa Pusat. Jadi menerjemahkan visi Dompet Duafa untuk merubah mustahik menjadi muzaki gitu. Kemudian lewat pendidikan jenjang menengah dibuatlah Smart Excellencia Indonesia. Jadi ini sekolah jenjang SMP SMA gitu. Siswanya dari seluruh pelosok negeri, dari Sumatera hingga Papua gitu. Dan berasrama, ditempuhnya 5 tahun. Akselerasi ya Bu ya? Akselerasi, kalau zaman dulu istilahnya akselerasi. Kalau sekarang? Kalau sekarang perubahan aturan yang ada di pemerintah, tidak ada lagi sekolah akselerasi. Kami mengakomodir, yang bisa mengakomodir adalah sistem SKS Mas. Oke, berarti kayak kampus dong ya? Jadi kalau sistem SKS itu kita bisa memilih anak-anak mau 4 tahun, mau 3 tahun atau 2 tahun gitu. Dan tidak ada istilah tidak naik kelas. Dan alhamdulillah anak-anak Smart ya
dari pengalaman yang sudah berjalan bisa semuanya 2 tahun. Lulus ya Bu? Yang SMA-nya gitu ya, jadi SMP SMA gabung jadi 5 tahun. Oke, berarti total 3 tahun SMP-nya, SMA-nya 2 tahun. Tapi sudah tidak ada kata kayak akselerasi lagi, tapi sudah sistem SKS. Baik. Berarti selama 16 tahun Dompet Duafa di program pendidikan ini merubah Mustaik menjadi Muzaki ini 16 tahun, berarti Ibu sudah banyak sekali ketemu murid-murid yang luar biasa pintarnya, yang luar biasa semangatnya, dan sekarang mungkin sudah mulai entah kuliah dan juga hampir kurang lebih Bu lulusan-lulusan Smart Excellencia masuk ke PTN atau memang sudah diprogramkan ke sana? Ya, kita memang mengupayakan mereka masuk PTN Mas gitu. Jadi harapannya kan tidak ada yang pulang begitu lulus SMA gitu, harus lanjut kuliah gitu. Sayang sekali gitu. Pembinaannya sudah dilakukan 5 tahun, ketika mereka pulang ke rumah belum bisa banyak yang dilakukan gitu. Tapi dengan kuliah gitu ya, dengan kuliah akan lebih bermanfaat, akan lebih berdaya guna pastinya gitu. Maka kita punya program 100% PTN, itu cita-citanya. Tapi berdasarkan pengalaman kita masih di atas 90% siswa Smart masuk PTN. Wow, luar biasa. Berarti perjuangan Ibu Ulfi dan teman-teman ya, Ibu dan Bapak guru yang di Smart itu mengupayakan 100%, tapi setelah 16 tahun berjalan pasti di atas 90%. Nah, itu insan muda, berkat dukungan insan muda juga dari zakat yang kamu donasikan ke Dompet Duafa, diberikan jalur itu ke program pendidikan, yaitu di Smart Excellencia. Jadi terima kasih banyak, dan jangan berhenti untuk berzakat di program pendidikan Dompet Duafa ataupun di program yang lain. Dan khususnya di program pendidikan ini kita akan berbicara tentang zakat yang mempedulikan pendidikan sampai ke pelosok negeri. Contohnya adalah di Smart Excellencia, muridnya dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua ya Bu ya. Berarti Ibu udah banyak ketemu sama kultur siswa-siswa yang bermacam-macam ya Bu? Beda-beda Mas. Itu kalau menariknya apa Bu? Dalam artian kan kalau prosesnya kan berarti kan proses assessment, diketahuinya juga bagaimana anak ini bisa masuk nih. Itu seperti apa Bu? Jadi di proses seleksinya ya Mas ya. Untuk proses seleksi dari siswa-siswanya. Jadi kita bekerja sama dengan kurang lebih 28 mitra daerah gitu. Karena kalau kita terjun langsung nggak mungkin gitu. Jadi ada 28 mitra daerah, dan mereka yang mencari anak-anak berbakat di daerahnya masing-masing dengan koordinasi dengan panitia pusat gitu. Nah, diawali dengan seleksi berkas gitu. Seleksi berkas usianya betul nggak usia SMP gitu. Agak berarti mulainya di SMP ya Bu ya? Iya, 2 tahun belakang sudah mulai penerimaan di SMA Mas. Oke, baik. Usianya dilihat, kemudian yang lebih penting adalah tingkat keduafaannya Mas. Karena ini dana zakat, maka syarat utamanya adalah duafa. Setelah duafa baru kemudian dilihat kemampuannya, bakatnya, dan lain-lain gitu. Berarti kalau untuk terkait dari proses kemampuan dan bakatnya itu ada tes juga atau gimana? Selanjutnya setelah tes administrasi lolos gitu ya, benar duafa, usianya memenuhi gitu, lanjut dengan seleksi bidang studi gitu. Yang kita seleksi akademik itu ada matematika dan bahasa saja gitu. Untuk SMP, kalau untuk SMA ada mulai mapel yang di UN kan di SMP. Jadi mata uji untuk seleksi SMP. Berarti panjang sekali ya Bu ya? Ya, setelah akademik masih ada psikotes. Nah, ini nggak main-main ya Bu ya, berarti ya tesnya? Kita memang melihat anak-anak ini dari jauh kan Mas datangnya. Siap nggak untuk hidup di asrama? Siap nggak untuk sekolah dalam 5 tahun gitu. Khususnya jauh dari keluarga kan? Iya, jauh dari keluarga gitu. Yang paling jauh dari mana Bu? Yang pernah Ibu ajar? Yang paling jauh Papua ada Mas, Sorong gitu ya, Timika gitu. Tiap tahun berapa banyak siswa Bu yang diterima biasanya? Setiap tahun sekitar 40. 40 orang. Wow, luar biasa. Perjuangan Ibu Ulfi dan juga rekan-rekan guru yang lain untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang maksimal, yang pada akhirnya siswa-siswa Smart lulus juga dengan nilai maksimal ya Bu ya. Oke, baik Bu, berikutnya nih Bu, kan tadi kan sudah disampaikan juga pendanaan Smart Excellence dari dana zakatnya Bu.
Ada nggak sih Bu selain program Smart atau ada program pendidikan yang lain nggak yang memang dananya tuh dari dana zakat? Banyak mas. Banyak. Kita Dompet Duafa ya, dan Dompet Duafa Pendidikan itu punya program pendampingan sekolah lewat program SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Sekolah Literasi Indonesia. Kemudian ada bea studi untuk mahasiswa dengan berbagai programnya gitu. Jadi itu juga semuanya dengan menggunakan dana zakat. Dan ada Sekolah Guru Indonesia, jadi kita merekrut guru-guru yang kemudian nanti dikirim ke daerah untuk mendampingi. Kayak study exchange ya Bu ya, kalau siswa ya, tapi ini guru ya yang dikirim ya. Jadi guru itu harus mengajar, bertugas di daerah tersebut selama 1 tahun gitu. Ada sekolah literasi, lalu ada beasiswa tadi, lalu ada sekolah guru ya. Berarti program-program komunitas media pembelajaran, jadi guru-guru itu berkumpul untuk membuat media yang menarik untuk pembelajaran. Oke, jadi semacam kayak bikin entah itu medianya online atau offline, kanal yang memang diperuntukkan untuk belajar. Dan semua program tersebut dari dana zakat ya Bu ya? Dari dana zakat. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk Insan Muda dan juga untuk para donatur yang sudah berzakat di Dompet Duafa, karena program-program pendidikannya sangat luar biasa, mencapai di pelosok negeri dari Smart Excellencia, membawa anak-anak Duafa yang dari jauh datang ke sini, dan juga ada sekolah literasi, lalu ada program beasiswa, dan juga ada sekolah guru Indonesia. Nah, kalau dari pengelolaan Ibu atau mekanisme dana zakat yang diperuntukkan bagi sekolah Smart Excellencia ini seperti apa Bu mekanisme dan pengelolaannya? Kalau pengelolaan dari Dompet Duafa Pusat sebetulnya, jadi sistemnya setiap menjelang akhir tahun gitu ya, akhir tahun kita sudah membuat pengajuan atau pengajuan anggaran TRKAT untuk tahun berikutnya, yang kemudian pengelolaannya dari Dompet Duafa Pusat. Kantor pusat ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Ulfi nih, sudah berarti Ibu kurang lebih sudah bergabung di Smart Excellencia dari 2005. 15 tahun. 15 tahun Ibu, luar biasa. Ini semuanya matematika, ini adalah pelajaran yang sama sekali saya hindarkan. Itu perjuangan kalau belajar matematika itu luar biasa. Dan sekarang Ibu Ulfi ini selalu bertemu dengan hitung-hitungan ya. Bahkan di tahun 2000 sampai 2007 di Fakultas Teknik Universitas Pancasila juga Ibu mengelola mata kuliah kalkulus, matematika teknik, aljabar linear, dan statistika ya. Ini luar biasa nih Ibu Ulfi ini hitung-hitungannya udah di luar kepala. Luar biasa ya Bu ya. Oke, Bu, berikutnya nih Bu. Kalau untuk menurut Ibu sendiri, bagaimana dampak dari dana zakat nih bagi pendidikan khususnya di Indonesia dan terutamanya di Dompet Duafa sendiri dan di Smart Excellencia ya Bu? Ya, memang kalau dampaknya kita melihatnya jangka panjang ya Mas. Artinya sekarang diberikan nggak langsung sekarang kelihatan hasilnya gitu lah. Jadi dampaknya dampak jangka panjang. Artinya dengan pendidikan yang diterima oleh anak, dia baru ketahuan akan berhasil setelah sekian tahun kemudian gitu. Kemampuannya meningkat gitu. Kemudian ya tadi dia bisa merubah gitu, yang awalnya ketika masuk sekolah Smart itu syaratnya adalah fakir miskin gitu ya. Nah, hari ini setelah melalui proses pendidikan itu sudah berubah golongannya, yang awalnya mustahik menjadi muzaki gitu ya, di tempat pendidikan ya Bu ya. Nah, dampaknya juga tidak hanya dirasakan oleh si anak saja gitu, karena dengan keberhasilannya, kemandiriannya, ilmu yang dia dapat, kemampuannya meningkat, minimal buat keluarganya, akan mengangkat derajat keluarganya, yang kemudian bermanfaat juga buat lingkungannya gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa ya dampak dana zakat untuk pendidikan khususnya di Smart Excellencia, luas sekali ya Bu ya. Oke, kita akan juga tersambung dan juga akan bergabung bersama kami. Ini ada salah satu alumni Smart Excellencia yang memang saat ini tinggal di Jogja ya. Kalau saya baca dari profilnya itu, beliau lulus Smart tahun berapa ini Mas? 2009 ya. Oke, kita langsung bergabung dengan Mas Subandi Rianto. Halo Mas Rian, apa kabar Mas? Assalamualaikum. Halo Mas Akbar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, ini sudah bersama kami juga ada Ibu Ulfi
Gimana Mas, masih ingat sama Ibu Ufi Mas? Alhamdulillah masih ingat. Ini beliau ini wali kelas saya dulu, Mas. Wah, wali kelas ya. Udah berapa lama Mas Rian gak ketemu sama Ibu Ufi Mas? Itu sepertinya sejak lulus ya, 2000. 2009, sekarang 11 tahun dong Mas berarti gak ketemu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mas Rian, gimana nih Mas aktivitas lagi di tengah pandemi ini Mas? Alhamdulillah, jadi di pandemi ini kan saya baru tahun ini selesai S2 Mas di UGM. Jadi kemarin wisudanya offline. Jadi ya begitu, karena UGM kemudian tidak mengadakan wisuda, akhirnya kita mengadakan wisuda offline. Ini kesibukan saya di pandemi seperti itu. Oke, baik. Ini buat insan muda, Mas Subandrianto ini adalah salah satu bisa disebut kita penerima manfaat ya Bu ya, dari nada zakat yang didonasikan oleh insan muda dan juga para donatur di program pendidikan Dompet Duafa yaitu di Smart Excellencia. Beliau tahun 2009 lulus, dan ketika lulus dari Smart beliau menempuh ilmu lagi S1 program studi ilmu sejarah Universitas Airlangga Surabaya, lalu 2017 hingga 2020, dan baru wisuda S2 Magister Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Luar biasa. Mas Rian, boleh diceritain sedikit nggak Mas awal mula ketika Mas Rian bergabung atau menjadi siswa Smart, dari tahunya dari mana, terus prosesnya bagaimana Mas, kalau kita flashback ke belakang? Silakan Mas. Ya, jadi 2004 itu saya kan masih SD kelas 6 ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Fi tadi kan, Dompet Duafa punya mitra-mitra di daerah. Nah dulu di Jogja itu kan tidak ada Dompet Duafa Jogja, adanya BMT Beringharjo ya. Nah melalui BMT Beringharjo inilah karena kemudian ibu saya ini kan jadi nasabah di BMT Beringharjo. Kemudian ditawari. Nah dari ditawari itu kemudian saya ikut seleksi gitu. Nah nanti persoalannya adalah di BMT Beringharjo itu yang daftar banyak Mas, tapi ketika mereka tahu bahwa sekolahnya ada di Bogor, itu berguguran sendiri satu-satu. Aduh. Hukum alam ya Mas, jadi pada gugur ya. Berguguran ya begitu. Karena mereka pikir sekolahnya di Jogja, tapi ternyata sekolahnya kan di Bogor. Jadi dari 50 itu seingat saya dulu manajer BMT Beringharjo mengatakan tersisa 7 pun yang akhirnya berangkat ke Bogor 5 kan begitu. Oke. Dan Mas Rian salah satu siswa di tahun 2004 itu yang berhasil lolos dan juga belajar di Smart Excellencia ya Mas ya? Iya. Nah, boleh ceritain nggak Mas selama belajar di Parung atau di Smart Excellencia, tantangan apa aja nih Mas yang Mas Rian hadapi, dan juga ketika Mas belajar di sana apa sih Mas yang Mas dapat, terutama value dari ketika berkumpul dan juga bersilaturahmi dengan rekan-rekan guru, dengan Ibu Ufi dan juga rekan-rekan yang lain yang belajar di Smart Excellencia Mas? Yang paling pertama itu tantangan di Smart Parung dulu Mas itu adalah mental, karena kan anak-anak SD yang masih kecil-kecil ini kemudian mereka harus berpisah dengan orang tuanya kan gitu ya. Jadi cengeng, begitulah, itu hal yang biasa gitu. Jadi awal-awal tuh mereka banyak yang cengeng, nakal. Seingat saya itu banyak teman-teman saya nangis. Saya juga dulu awal-awal nangis gitu kan, karena jauh sekali dari orang tua. Terus kenakalan remaja itu juga beberapa anak-anak kan saya kira karena dari SD kemudian mereka pindah jauh tanpa pengawasan orang tua kan kenakalannya selalu ada gitu. Cuman setelah kemudian masuk ke Smart dengan sistem yang saya kira cukup bagus, mereka punya yang namanya sistem perencanaan pendidikan yang mendidik siswa itu menjadi berkarakter dan mandiri gitu. Jadi tahun 6 bulan pertama itu memang agak berat karena harus bangun jam 3, kemudian subuhan, kemudian ke masjid, olahraga, sekolah begitu terus, seperti mirip-mirip Taruna Nusantara seingat saya itu dulu. Nah ini awal-awal kan berat, tapi kemudian saya lihat teman-teman itu mudah beradaptasi dan kemudian kita menjadi lebih mandiri di tahun-tahun selanjutnya. Jadi value yang paling penting yang saya kira ditanamkan Smart sampai hari ini adalah tentang kemandirian Mas, yang pertama itu. Yang kedua adalah ketangguhan, karena selain tantangan soal kemandirian, kita juga disuruh belajar dengan giat dan keras gitu. Karena saya ingat saya di angkatan saya pertama itu selain soal akademik juga asrama, mereka juga harus berprestasi begitu. Karena dari 35 angkatan saya itu seingat saya ada beberapa yang kemudian di drop out karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Smart Excellencia begitu Mas. Berarti Mas Rian angkatan pertama Bu? Pertama. Wah luar biasa, generasi pertama Smart Excellencia ya Mas Rian ya. Oke, Mas Rian, pertanyaan berikutnya nih Mas. Kan kalau Mas Rian sudah tahu pendanaan dari sekolah ataupun pendidikan di Smart Excellencia itu menggunakan dana zakat. Menurut Mas Rian nih Mas,
Apa Mas pandangan dari Mas Rian ketika tahu, wah ini ternyata dari nada zakat? Apakah Mas Rian menjadi beban tersendiri atau malah menjadi motivasi, Mas? Iya, jadi yang paling pertama ditekankan di Smart Excellencia itu ini Mas, bahwa dana zakat yang diberikan untuk Smart Excellencia itu adalah amanah gitu. Itu yang pertama. Jadi para penerima manfaat yang ada di Smart itu diharapkan untuk ya mereka harus berintegritas gitu. Jadi karena ini amanah dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan kan beberapa orang kalau misalnya kalau dalam kata lain kan zakat ini kalau kemudian dijadikan sekolah kan mirip seperti beasiswa gitu Mas ya. Ada beberapa mungkin yang uh, membiasakan jadi saepan EDW dalam bahasa Jawa seperti itu. Tapi stakeholder yang di Smart, guru-guru kami itu menekankan bahwa yang pertama uh, siswa-siswa yang menerima manfaat itu harus menjalankan amanah dengan baik karena selain mereka diberikan oleh Muzaki dan mereka akan bertanggung jawab dengan Rp1 yang diberikan oleh Smart kepada kita begitu fasilitas-fasilitas yang diberikan. Jadi saya pikir itu integritas nilai-nilai kejujuran yang harus kita perbaiki. Jadi timbal baliknya apa? Timbal baliknya diberikan kepada para pemberi zakat adalah kita menjadi siswa yang berkarakter tangguh dan berprestasi gitu. Amin, alhamdulillah ya Mas ya. Nah, ngomong-ngomong udah 2009 lulus, berarti sudah 11 tahun. Ketika lulus Mas, apa nih Mas yang pertama kali dampak bagi kehidupan Mas Rian pribadi, khususnya di dunia pendidikan dan juga keluarga setelah menjadi siswa Smart Excellencia atau menjadi binaan dari keluarga Dompet Duafa? Karena sudah menjadi keluarga Dompet Duafa juga nih Mas. Apa Mas yang pertama kali berubah di hidup Mas Rian? Yang paling utama itu adalah karakter Mas, karena itu kan nilai utama yang dijunjung oleh Smart ya. Jadi kan Smart punya nilai bagaimana mengangkat teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pulvi dari daerah yang mereka kemudian dalam bahasa akademik papa tidak mampu, saya dulu juga tidak mampu begitu, kemudian diberikan beasiswa sekolah di sana 5 tahun, dibentuk karakternya, diberikan kesempatan fasilitas dan kemudian prestasi. Uh, Nilai-nilai yang ditanamkan selama 5 tahun ini dan kemudian saya pegang kemudian ketika kuliah dan bekerja itu adalah soal kemandirian yang pertama Mas. Jadi karena saya sudah terbiasa mandiri di Smart selama 5 tahun. Ketika saya berkuliah dan kemudian saya bertemu dengan dunia luar itu menjadi hal yang biasa saya menghadapinya seperti itu. Jadi saya sudah tidak lagi mengurusi kalau dalam bahasa kita pemimpin itu sudah selesai dengan dirinya sendiri dan saya berani yakin 99% yang terdiri di Smart itu sudah selesai dengan dirinya sendiri begitu Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dana zakat pendidikan yang masuk ke Smart ini kan punya konsep sustainable jangka panjang Mas ya. Jadi dia harus bermanfaat untuk keluarganya dan untuk lingkungan sekitar. Jadi ketika saya sudah bisa di Smart, saya masuk ke jenjang pendidikan tinggi, pekerjaan rumah saya adalah saya mengangkat keluarga saya atau adik-adik saya begitu. Jadi ini yang kemudian saya bisa lakukan dan teman-teman satu angkatan saya karena rata-rata teman-teman saya ini satu angkatan ada yang sudah jadi pengusaha, S2 dan mereka keluarganya juga sama Mas ketika kakaknya S2, adiknya pasti S1 begitu kan dan mereka konsep pola pikirnya bukan lagi cuma sekedar diberikan ikan, tapi setelah mereka dikasih pancing sama Smart Excellencia selama 5 tahun itu mereka nantinya menolong keluarganya dan kemudian juga ikut menolong orang lain begitu. Minimal setahu saya beberapa dari mereka sekarang sudah jadi muzaki minimal di tingkat ikatan alumninya sendiri seperti itu. Baik, luar biasa, berarti dampaknya yang sangat berpengaruh sekali ke Mas Rian dan juga ke teman-teman satu angkatan di generasi pertama Smart Excellencia yang pada akhirnya dari yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Ufi juga ya dari mustahik menjadi muzaki ya Bu ya. Nah, Mas Rian, aku pengen tahu dong nih setelah Mas Rian sudah berpisah nih ya, berpisah nih. Apa pandangan Mas Rian sampai saat ini dan juga pertama kali tahu tentang Dompet Duafa dan Smart Excellencia ya, Mas? Oke. Jadi yang satu hal yang saya kagumi dari Dompet Duafa itu adalah mereka punya nilai-nilai organisasi yang independen, berintegritas dan prudent kalau dalam bahasa akademik hari ini gitu ya. Jadi ketika Dompet Duafa sebagai lembaga zakat yang nirlaba independen, mereka itu mempraktekkan nilai-nilai seperti itu, integritas, kemudian berhati-hati dan menyalurkan zakatnya itu sesuai dengan tata kelola keuangan yang ada di Indonesia gitu. Karena saya pernah membaca dulu Mas ketika saya kuliah itu artikel salah seorang menteri di zaman saya lupa siapa SBY kalau nggak salah, Sofyan Jalil, beliau mengatakan begini, ada 2 lembaga zakat yang terbaik di Indonesia, salah satunya adalah Dompet Duafa begitu. Saya pikir ini karena sekelas menteri ketika berbicara seperti itu pasti punya data kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya kemarin 2016 atau 17 kan Dompet Duafa mendapat Magsaysay Award ya dari Filipina. Jadi saya kira itu pengakuan yang cukup luar biasa diberikan kepada lembaga zakat seperti Dompet Duafa yang masyarakat luas, lembaga-lembaga kemanusiaan itu mengakui bahwa kiprah Dede sebagai lembaga zakat
yang integritas, prudent, akuntabel itu sudah cukup bisa diakui gitu Mas. Jadi bukan kemudian orang-orang takut gitu, tapi karena mereka sudah mempunyai akreditasi seperti itu gitu. Terus yang kemudian smart itu Mas, smart ini saya pikir ini bisa menjadi model pengembangan zakat pendidikan yang sustainable gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ulfi tadi bahwa zakat pendidikan itu kan biasanya buahnya akan tertunai 10 tahun sampai 16 tahun begitu Mas ya. Jadi ini kan sudah hampir 15 tahun, menjelang 15 tahun, dan saya sudah melihat bagaimana teman-teman saya yang dulu mungkin dari keluarga yang di bawah, kemudian mulai pelan-pelan naik. Saya terakhir kali ingat sudah ada yang jadi pengusaha, kemudian ada yang juga jadi dosen, dan katanya sudah akan S3 ke luar negeri gitu. Jadi memang model seperti smart ini saya kira model zakat pendidikan yang sangat bagus dan bisa dipertahankan. Oke, terima kasih Mas Rian atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas untuk kita khususnya, dan juga untuk insan muda, dan juga untuk para donatur, dan mungkin untuk Ibu Ulfi nih Mas, silakan Mas. Yang pertama ini Mas, ketika teman-teman berbicara soal zakat pendidikan, saya kira tidak perlu khawatir dengan lembaga-lembaga zakat yang sudah mempunyai akreditasi dan integritas yang cukup baik. Apalagi rekam jejak DD ini kan sudah cukup besar ya. Mereka sudah punya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ulfi tadi, rekam jejak pendidikan di dunia pendidikan Indonesia sudah sangat cukup bagus begitu. Dan yang kedua mungkin untuk Zulfi yang di kepala sekolah, saya kira dulu sudah bagus sekali di zaman saya, dan insya Allah kalau bisa Smart Excellence itu diperbagus lagi ke depannya seperti itu. Baik, ada yang mau sampaikan Ibu Ulfi untuk Mas Rian? Ya, semoga sukses aja Bandi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Rian atas waktunya. Luar biasa sekali insan muda. Ini Mas Rian, pengalaman kerjanya juga saat ini sedang menjabat menjadi Kepala Editor Integritas Media Center for Indonesian History Studies, dan juga banyak sekali ya pengalaman kerjanya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rian atas waktunya dan kesempatannya. Sehat selalu ya Mas, salam untuk keluarga. Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, itu dia tadi insan muda ya Mas Rian. Ini angkatan pertama Smart Excellencia di tahun 2004. Dan dari pengalaman organisasinya, dari pengalaman kerja, dan juga jenjang pendidikan sudah menempuh baru saja wisuda di S2 ya Bu ya. Iya. Ini berarti Mas Rian ini angkatan pertama ya Bu ya? Angkatan pertama. Kalau untuk dari tadi disampaikan bahwa 40 atau 35 orang ya Bu ya? 35 angkatan pertama. Itu Ibu sampai saat ini masih sering komunikasi kah sama lulusan-lulusannya? Ada beberapa yang masih cukup sering ya, walaupun sekedar say hello. Atau kadang masih ketemu, kalau mereka ngumpul saya ikut datang. Oke. Apakah kalau kita berbicara dari tujuannya itu kan adalah merubah mosaik menjadi muzaki nih Bu. Nah kalau dari lulusan-lulusan kurang lebih sudah 15 tahun, 16 tahun ya. Apakah dari lulusan-lulusannya yang alhamdulillah sudah membantu juga dari ke Smart Excellence atau gimana Bu? Kalau kembali ke smart lagi gitu ya, jadi yang lebih ini tuh kita ada ikatan alumni gitu. Jadi mereka sudah seperti keluarga gitu. Ketika ada adik-adiknya yang baru kuliah, terutama yang baru kuliah kesulitan, itu yang langsung membantu pasti kakak-kakaknya yang sudah gitu. Dan kekeluargaannya memang luar biasa sekali Mas. Saling tolongnya itu kelihatan sekali. Jadi tidak hanya kenal di Smart, tapi hingga bertahun-tahun ke depannya juga mereka masih membangun silaturahmi itu sendiri. Dan bahkan mereka kan nggak ketemu, karena kalau dulu angkatan 1, kemudian yang terakhir keluar itu angkatan 12, itu kan sudah nggak ketemu gitu ya. Tapi tolong menolongnya itu luar biasa. Iya. Berarti memang alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti dengan tujuan Dompet Duopo dan juga Smart Excellencia membangun atau mungkin menyalurkan dana zakat ini ke pendidikan, yaitu dia tadi ya Bu, tujuannya menjadikan mosaik menjadi muzaki ya, yang pada akhirnya sudah diterapkan, dan lulusan-lulusannya lulusan terbaik. Saya baca punya Mas Rian aja luar biasa ya, pengalaman organisasinya, pengalaman kerjanya. Oke, baik Ibu Ulfi, kita kembali lagi nih Bu. Kalau ke Smart, untuk dari fasilitas Bu ya, kalau nanti setelah proses selesai, fasilitas yang diberikan atau yang didapatkan oleh peserta didik selain juga belajar, ada untuk aktivitas pendukungnya apa aja Bu? Ya, mungkin yang agak berbeda ya Mas, di Smart dengan sekolah lain, kita kelasnya moving class Mas.
gitu. Itu boarding class tuh maksudnya gimana tuh? Kelas itu jadi kelasnya tuh bukan kelas ruang 1A, ruang 1B, tapi ruangnya ruang mata pelajaran, Mas. Ruang bahasa gitu, ruang matematika, ruang fisika gitu, ruang sosial gitu. Kenapa? Gitu. Mereka lebih fokus ketika datang ke kelas itu. Ketika datang saja mereka sudah tahu mindsetnya, saya akan belajar ini gitu. Jadi lebih kepada mereka sudah tahu ketika mau ke ruang matematika ya udah di situ belajar matematikanya. Dan katanya filosofisnya gitu, namanya orang belajar itu mereka yang mendatangi gurunya begitu. Oh iya betul yang pada akhirnya maksimal ya Bu ya. Oke baik. Kemudian selain ruang kelas kita punya laboratorium IPA gitu ya. Ada laboratorium komputer juga untuk SMP dan SMA masing-masing. Kita punya pusat sumber belajar yang luar biasa bagus, Mas gitu. PSB ini kita sempat juara di tingkat provinsi juga. PSB itu pusat sumber belajar. Pusat Jadi sumber selain perpustakaan ada ruang audio juga gitu. berarti kalau ruang audio belajarnya hanya lewat audio. Ruang audio visual gitu. Audio visual, oke, baik. Nonton di situ ada koleksi film. Berarti lebih kepada pelajaran non normatif ya Bu ya, atau Bisa juga sih dari KBM ini juga. kemudian agendanya gitu pembelajarannya di ruang audio visual gitu. berarti banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang diberikan ya Bu Ada ya. lapangan buat olahraga ya, futsal, sepak bola ada. Oke, tadi itu dia Insan Muda, Ibu Ulfi menyampaikan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan ke peserta didik yang juga pada akhirnya diberikan secara maksimal oleh Dompet Duafa dan juga Smart Excellence agar siswa-siswanya belajar dengan maksimal yang pada akhirnya dengan nyaman dan pada akhirnya mereka juga mengimplementasikan ilmu-ilmunya nanti setelah lulusnya itu jadi lebih maksimal juga. Nah, tadi kita udah berbicara terkait dari proses seleksi, terus juga tadi Bu Ulfi juga sudah sedikit menjelaskan cerita tentang para alumni yang sudah lulus dan juga sudah sukses yang pada akhirnya mereka membantu adik-adik siswa-siswanya di Smart Excellencia untuk membantu sesama dan hubungan-hubungan yang dibangun oleh para alumni di Smart juga itu sampai ke adik tingkatnya itu terus berlanjut ya Bu sampai saat ini ya. Oke, nih kalau saya pengen tahu sedikit Bu, selain pelajaran-pelajaran yang serius, pelajaran yang normatif ada nggak Bu? Mereka ini unggul di pelajaran-pelajaran yang normatif, entah itu silat, olahraga gitu. Ya betul, kita ada ekstrakurikuler ya Mas ya, dan ada beberapa pilihan yang bisa diambil anak-anak dari mulai silat gitu. Terus ada futsal pastinya karena laki-laki semua Mas. Tapi yang unik ada memasak Mas. Hah? Ada masak Bu? Memasak dan peminatnya banyak Mas. Karena kalau berbicara memasak ya berarti kan siswa-siswa ini kan adik-adik kita jauh dari rumah, harus mandiri. Tadi yang disampaikan sama Mas Rian adalah membangun karakter yang mandiri. Yang pada akhirnya ekskul masak banyak yang ikutin ya Bu ya. Dan mereka akhirnya bisa menghasilkan produk yang untuk dijual. Wah luar biasa. Jadi benar-benar dibangun karakter juga ya Bu ya. Ada musik juga Mas. Kita punya andalan itu yang biasa tampil kemana-mana, ada trashy Itu trasik sering kita bawa kemana-mana tuh. dari panci. Dari barang-barang bekas ya, tapi dimanfaatkan jadi alat musik. Gitu kan ya. Kemudian ada ensemble, ada marawis gitu. Jadi banyak sekali Bu ya. Dan Insan Muda, tadi banyak sekali cerita yang disampaikan oleh Ibu Ulfi dan juga Mas Rian tentang bagaimana proses dari tema kita di episode kali ini ya, maksudnya yaitu adalah temanya mana tadi kok hilang. Zakat peduli pendidikan sampai pelosok negeri, yang pada akhirnya Dompet Duafa dan juga Smart Excellencia memanfaatkan pengelolaan dana zakat di bidang pendidikan. Salah satunya yang sekarang kita kupas adalah Smart Excellencia. Tadi Bu Ulfi juga sudah menyampaikan dari ada program Sekolah Guru Indonesia, Sekolah Literasi Indonesia dan juga beasiswa. Nah tadi sudah sama-sama disaksikan juga, kita saksikan ada Mas Subani Rianto. Beliau lulusan pertama dari Smart Excellencia yang baru saja wisuda S2 dan sekarang sudah bekerja menjadi Kepala Editor Integritas Media Center for Indonesia History Studies. Jadi pada episode kali ini kita sama-sama ingin memberikan informasi kepada donatur, kepada insan muda bahwa donasi atau zakat yang diberikan atau yang disalurkan melalui Dompet Duafa khususnya untuk program pendidikan itu alhamdulillah sudah tepat sasaran Ibu ya, sudah amanah. Jadi
saya dan juga Ibu Ulfi mengucapkan terima kasih banyak, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak, dan tidak henti-hentinya untuk berterima kasih dan juga untuk insan muda yang baru aja tahu tentang dompet duafa, baru tahu tentang Smart Excellencia dan tertarik ingin belajar, atau mungkin ingin punya tetangganya ya Bu ya. Karena informasinya kan kalau yang paling jauh itu ke Papua. Kalau yang dekat-dekat sendiri ada nggak Bu yang Jabodetabek gitu untuk siswa-siswinya? Yang rumahnya di sekitaran Smart ada. Itu karena yang paling penting ya Bu ya, lingkungan. Pulangnya 1 tahun sekali. Oh, nggak boleh pulang ya? Oh iyalah, orang boarding ya, lagi asrama. Jadi saya ingin ngajak insan muda dan juga untuk para donatur untuk ikut bersama kita berkolaborasi kebaikan di program pendidikan adik-adik kita. Karena apa? Karena zakat dari insan muda dan juga para donatur membantu pendidikan sampai ke pelosok negeri. Karena caranya gampang banget, insan muda dan para donatur bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar handphone ataupun layar laptop Anda, ataupun lihat deskripsi yang ada tertera di deskripsi video ini. Untuk Ibu Ulfi, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau cerita, sudah berbagi pengalaman selama 15 tahun di Smart Excellencia ya Bu ya. Sekarang sedang juga menimba ilmu di tahun 2020 ini, Magister Teknologi Pendidikan. Bu, cerita sedikit Bu, kalau teknologi pendidikan itu belajarnya ngapain Bu? Ya, teknologi pendidikan kita mencoba memberikan solusi ke masalah pendidikan, Mas. Baik masalah pembelajaran maupun pendidikan secara umum, intinya itu sih. Luar biasa ya. Sangat terima kasih banyak Ibu sudah memberikan energi kebaikan, semangat kebaikannya. Ada yang mau disampaikan Bu? Terakhir sekali lagi. Ya, kalau kita melihat dampak zakat bagi pendidikan yang luar biasa gitu ya, harapannya ini bisa menginspirasi bagi para muzaki gitu ya, untuk terus mendonasikan, untuk bisa mengangkat derajat gitu anak-anak terutama dari daerah-daerah, yang agar mengangkat mereka gitu ya, dan merubah minimal dari anaknya, kemudian buat keluarganya dan lingkungannya gitu. Baik, jadi harapannya yang disampaikan Ibu Ulfi adalah para muzaki ya Bu ya, bisa ikut membantu di untuk berdonasi di zakat melalui dompet duafa yang disalurkan ke program pendidikan. Karena video ini tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan memberikan jawaban atas pertanyaan atau mungkin memberikan informasi yang lebih jelas bahwasannya di dompet duafa dari Nanda Zakat kita kelola untuk peduli pendidikan hingga pelosok negeri. Itu dia di Human Talk pagi hari ini atau episode kali ini bersama saya Akbar Syafri dan juga Ibu Ulfi. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ulfi atas waktunya sudah mampir ke studio kita, dan untuk insan muda terima kasih banyak sudah bergabung, dan jangan lupa untuk terus saksikan video-video yang ada di YouTube Debi TV, dan untuk membagikan dan juga untuk like, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Saya Akbar Syafri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.